Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu duduk sejenak, satu duduk dimulai. Amin, satu duduk selesai. Mari kita bernyanyi dengan penuh sorak-sorai. Kita bernyanyi sungguh bangga. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dari SMP Metodis 10 Belawan Tuhan Yesus, kami datang Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak Metodis 10 ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka anak-anak yang semakin takut akan Engkau. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang berguna bagi nusa dan bangsa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua dari anak didik kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkati mereka, Engkau yang berkati usaha mereka, Engkau yang berkati pekerjaan mereka Tuhan Yesus, agar mereka bisa menghidupi anak-anak mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, beri mereka juga kesehatan ya Tuhan Yesus, panjang umur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pimpinan kami Tuhan Yesus di Metodis 10 ini Tuhan Yesus. Berkati pimpinan kami Tuhan Yesus, kami berkati, semakin berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kami berkati juga Tuhan Yesus pekerjaannya dalam mendidik kami guru-guru yang ada di Metodis 10 ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Kau juga memberkati guru-guru Metodis 10 ini Tuhan Yesus. Bila semakin Engkau beri kebijaksanaan Tuhan Yesus agar dapat mendidik anak murid di sekolah yang dengan baik Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kesabaran dan Engkau yang memberi kesehatan juga kepada guru-guru yang ada di Metodis 10 ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, sertai kami, Engkau yang semakin memberkati kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa yang penuh sempurna, sempurnakanlah di dalam satu nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dengan
judul Tuhan Aku Rindu. Mau mengingatkan kamu untuk jangan lupa membawa amplop persembahan yang sudah diberikan oleh wali kelas kamu masing-masing, bawa ketika kamu mengikuti kelas tatap muka di sekolah. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sujud menyembah Tuhan. Kita bernyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah yang begitu mengingatkan kita dan menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam Tuhan kita. Saya akan menyampaikan topik yang berjudul kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus. Kita rindu hidup kita ini benar-benar mempunyai kemerdekaan. Ya, kita rindu sangat supaya kemerdekaan yang kita miliki itu akan menjadi berkat juga kepada siapapun dan ketika dimanapun kita berada. Nah, karenanya kita akan bersiap hati untuk mendengarkannya. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penolong kami dan yang menginspirasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang kami rasakan. Berkatilah kami semua ketika menyediakan waktu ini pada akhir pekan ini untuk mengerti maksud-maksud Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kemerdekaan dalam Kristus. Mari kita membuka Alkitab pada Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan kita semua yang berhadir dalam ibadah ini, kita tahu persis bahwa merdeka itu adalah bebas dari perhambaan atau bebas dari penjajahan. Ya, merdeka itu juga artinya adalah berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri dan kita juga boleh lepas dari belenggu, lepas dari tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita boleh merasakan ada satu kondisi yang membuat kita mempunyai kebebasan, lepas daripada perhambaan. Nah, sementara perhambaan itu sendiri artinya adalah perbudakan. Hal menjadi hamba. Antar sesama manusia tidak dibenarkan untuk menjadi hamba. Tapi apa boleh buat? Kondisi Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun, dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, dan sekarang ini juga yang kita harus waspadai adalah kita justru dijajah oleh diri kita sendiri, dijajah oleh bangsa kita sendiri, sehingga kita sulit bersuara tentang kemerdekaan. Jadi kita kalau sudah merdeka itu bebas dari perbudakan, bebas dari perhambaan. Perbudakan sendiri itu tidak memberikan kebebasan. Segala sesuatu diatur secara kaku. Ya. Tidak boleh sembarangan mengatakan apa yang benar. Boro-boro mengatakan yang benar. Baru berupaya saja kita untuk tampil sebagai seorang yang membebaskan, maka sistem akan menangkap kita dan menjadikan kita menjadi orang yang dipenjara. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai merdeka dalam Kristus. Galatia pasalnya yang kelima ayatnya ke-13 demikian suaranya. Mari kita baca bersama-sama 2 kali berturut-turut. Mari kita mulai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita ketika melihat gambar ini ya? Apa yang terpikir oleh kita ketika kita melihat gambar ini? Satu
orang yang sedang mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya dan mempunyai keyakinan ada satu spirit di dalam dirinya. Ketika kita melihat gambar ini, kita bisa sedang memikirkan sesuatu yang plong, sesuatu yang bebas dari beban, bebas dari tekanan, bebas dari perhambaan, bebas setelah melakukan sesuatu pekerjaan yang membuat hati menjadi senang, maka kita juga mengatakan I'm happy, ya. I'm happy. Aku begitu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dalam gambar ini kita juga bisa melihat adanya suatu aroma yang menunjukkan kepada kemerdekaan, kebebasan dari perhambaan, kebebasan daripada tekanan, kebebasan daripada sistem yang menghambat kita untuk maju, kebebasan daripada sistem yang membuat kita menjadi terlambat untuk berpikir dan bertindak untuk maju. Jadi suasana ini akan sangat berbeda dengan kondisi yang saya tampilkan berikutnya ini. Di mana mereka di bawah tekanan, bahkan tali kerangkeng itu ditaruh, ya, tali rantai itu ditaruh di leher, dan kita ditarik-tarik ke sana kemari, sama seperti seekor kerbau yang dicocok hidungnya, bebas ditarik ke sana kemari. Tangan yang terikat sehingga tidak bisa bertindak, tidak bisa bersuara dengan bebas. Dan juga perangkat-perangkat yang harus kita gunakan juga harus kita pakai waktu kita untuk bekerja. Makan saja tidak tentu teratur, tapi pekerjaan harus maksimal. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Tidak ada waktu untuk, ya, bergembira. Semuanya di bawah tekanan. Dan yang luar biasanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang pada saat sekarang ini, walaupun mereka pada kondisi alam bebas, kondisi yang merdeka, tetapi jiwa mereka masih terkungkung di dalam perhambaan, yaitu perhambaan oleh dosa, perhambaan oleh kekuatan-kekuatan struktur sistem yang menekan dia sehingga perasaannya tidak bisa merdeka dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita tidak kerjakan PR dari rumah, lalu tiba saatnya kita di sekolah, pada hari ketika guru mata pelajaran itu masuk ke dalam ruangan, saya yakin perasaan kita tidak bisa seperti yang gambar tadi itu ada bebas, ada kemerdekaan. Namun perasaan kita ada rasa takut. Kapan ya? Ya, kapan ya? Kapan ya kalau nanti berita ini, ya, akan aku nggak ngerjakan PR ini akan ketahuan oleh guruku. Itu juga seorang yang melakukan kejahatan. Hatinya merasa gundah gulana. Ada sesuatu yang menekan. Sehingga dia takut sekali kalau apa yang belum dikerjakannya itu diketahui. Dan akhirnya dia akan terkena sanksi. Itu akan berbeda dengan kondisi kawan kita yang satu ini. Memang dikerjakannya semua pekerjaannya dengan bertanggung jawab. Sehingga dia bisa mengangkat tangannya dan bersorak, tersenyum dan mengatakan, I'm free. Aku merdeka. Aku bebas. Suasana yang sungguh luar biasa sekali toh. Dalam kehidupan kita, kita boleh merasakan hal seperti ini. Nah, itulah teman-teman sekalian, betapa pentingnya kita dimerdekakan. Kita memproklamasikan kemerdekaan kita dalam Kristus. Dan ketika kita merdeka dalam Kristus, perhatikan apa kata firman Tuhan berikut. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kristus sudah memerdekakan kamu. Karenanya jangan lagi kamu berbuat dosa. Jangan lagi kamu masuk ke dalam kerangkeng dan menyerahkan lehermu kepada kerangkeng
dan menyerahkan kedua tanganmu juga kepada kerangkeng itu. Sehingga hidupmu akan ditali, tidak bebas. Tuhan katakan, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya, saudara-saudara, kita semua sudah dipanggil untuk merdeka. Namun apa yang perlu kita ingat, pesan berikutnya dari firman Tuhan ini adalah, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada orang yang bebas merdeka, berganja dia. Bebas merdeka, mencuri dia. Bebas merdeka, berbohong dia. Bebas merdeka, dia menindas orang lain. Bebas merdeka, dia lakukan perbuatan sekehendak hatinya tanpa memperdulikan orang lain. Ini adalah hidup di dalam dosa. Ketika Anda tidak peduli dengan orang lain, ketika Anda tidak empati kepada orang lain, ketika Anda tidak mempunyai inisiatif yang baik, ketika Anda tidak sopan, ketika Anda tidak tertib, berbuat serampangan, tidak lagi menghargai aturan-aturan yang ada, anak tidak sopan kepada orang tuanya juga hanya mengeksplorasi anaknya. Kalau kau nggak kerja, nggak kasih jajan. Melakukan bullying seperti itu, penindasan. Maka kita dilarang oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh berbuat yang seperti ini. Kenapa? Karena memang saudara-saudara kita sudah dipanggil untuk merdeka. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kamu, kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Berperilakulah adil. Berperilaku dan bertindaklah yang benar. Ya, ada anak tidak hormat kepada orang tuanya, ada orang tua hanya menyiksa atau memerintahkan anaknya sesuka hatinya saja. Ini sesuatu yang tidak benar. Namun bagaimana supaya keadilan itu bergulung-gulung? Sebagaimana bola es salju yang ketika diluncurkan dari puncak gunung sampai ke bawah dia, sampai ke dasar gunung itu juga, dia akan semakin menggulung, semakin besar. Maka demikian juga harapan kita ketika kita melakukan kemerdekaan kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Yaitu dengan melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ada kasih, ada kepedulian, ada kesukacitaan, ada kerelaan yang ada dalam dirimu. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini yang harus kita lakukan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagaimana kita lakukan? Mari kita mengatakan dan mengajarkan serta melakukan yang benar. Sedapat mungkin kita kendalikan pikiran-pikiran kita yang negatif. Atau kalau tidak bisa kita kendalikan pikiran kita yang negatif dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, datang kepada Tuhan. Tuhan cerahkan hatiku, Tuhan tolong aku, Tuhan aku punya masa depan tapi aku rindu supaya aku boleh melakukan yang benar. Lalu yang berikutnya kita harus bertindak sopan dan teratur. Ya. Harus mempunyai keteraturan. Aturkan. Lebih baik keteraturan daripada ketakutan. Ada orang ya susun semua karena ketakutan. Itu adalah merupakan palsuan. Tapi kalau dengan dari hati sendiri, kamu berinisiatif, kamu proaktif untuk melakukan sesuatu yang baik, maka ini adalah merupakan cara kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Tentu kasih yang datangnya dari Tuhan ya, bukan dari pikiran manusia. Lalu yang berikutnya, baik budi dan mudah diarahkan. Orang tua yang mana yang tidak mengajarkan anaknya supaya baik budi? Tidak ada.
sebagaimanapun buruknya orang tua, namun yang ada dalam pikiran dan yang dia mau upayakan untuk dia tindakan dalam hidupnya adalah mengajarkan anaknya supaya mempunyai anak yang baik budi dan mudah diarah. Sekolah juga demikian. Lembaga-lembaga juga demikian. Mereka diingatkan supaya mereka ini boleh menjadi anak-anak yang baik budi dan mudah diarahkan. Mudah diarahkan bukan kepada hal-hal yang negatif, tapi mudah diarahkan kepada hal-hal yang positif. Nah, kalau bangun pagi, sebelum aktivitas yang lain dilanjutkan, doa dulu ya. Atau kalau di tanganmu ada handphone, buka dulu ayat Alkitab untuk hari ini. Kemudian kamu berdoa. Ada banyak renungan-renungan harian yang bisa kita pilih secara internet, secara di telepon kita, di handphone kita. Buka, baca. Ya. Kalau ada pikiran, oh main game sebentar, oh tidak. Arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang positif. Ada empati yang tidak hanya menangis ketika melihat orang lain berduka, tetapi ada satu tindakan yang kita lakukan kepada sesama supaya mereka juga merasakan kebahagiaan. Ketika kamu merasakan sukacita, kamu boleh menari bersama dengan orang yang menari. Tetapi kamu juga boleh menangis bersama dengan orang yang menangis. Merasakan, hadir di dalam kedukaan yang dia alami. Lalu mengatakan kepadanya, aku care, aku empati kepada apa yang kau alami. Aku mau menolong engkau, aku mau mendoakanmu, aku mau melakukan apa yang bisa aku bantu untukmu. Betapa bahagianya orang yang sedang dalam keadaan berduka mengalami seperti itu. Jangan justru kita tahu dia sudah kena jatuh, kena timpa tangga, kita tekan lagi. Jangan kalau kita sudah tahu dia mengalami kesulitan, kita justru menekan dia dengan perkataan-perkataan yang mengintimidasi lagi. Jangan demikian. Kita harus berempati. Oh, mungkin dia sekarang sedang mengalami sesuatu kelemahan. Ada sesuatu yang menjadi kendala dalam pikirannya. Bagaimana ya aku bisa membantu? Bagaimana ya aku bisa hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang seperti ini? Ini. Kita juga harus merawat lingkungan. Melestarikan lingkungan kita. Memelihara lingkungan hidup. Dunia ini karena semakin banyak rumah kaca, itu yang akan mengakibatkan pemanasan global. Akibat dari pemanasan global tersebut, maka udara panas akan tersimpan, ya, dan akan dipantulkan oleh rumah-rumah kaca tersebut. Dan ini akan didorong angin sampai ke gletser, sampai ke kutub utara yang mana di sana banyak es, maka es itu akan melebur. Saudara bisa bayangkan kalau satu hari sebesar Pulau Samosir es itu yang melebur gara-gara pemanasan global dan semakin menipisnya lapisan ozon sehingga akan semakin terbuka, ya kan, matahari itu disaring oleh lapisan ozon. Semakin tipis lapisan ozon, maka sinar matahari itu langsung menyentuh kepada kulit kita. Tidak ada lagi ultravioletnya, tidak lagi pencegah daripada sinar yang jahat tadi. Maka kita akan terkena penyakit kanker kulit dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan akan semakin mati. Kekeringan akan terjadi. Jadi saya pikir juga layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, termasuk juga di dalamnya adalah ketika saudara-saudara bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Ya, untuk melestarikan lingkungan. Betapa berpikir jahatnya seorang anak ketika dia masih kecil, dia tidak peduli dengan lingkungan.
Lalu dia belajar sampai ke sekolah yang paling tinggi. Tidak ada juga rasa empati kepada lingkungan hidup. Yang penting bagi dia adalah uang, 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 dan uang. Ketika dia tamat menjadi seorang sarjana atau tidak tamat dia menjadi seorang sarjana, dia bekerja di hutan. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan penggundulan hutan sehabis-habisnya. Tanpa ada penanaman kembali, tanpa ada reboisasi. Dia gundul. Apa yang terjadi? Ketika datang hujan, air bandang akan terjadi. Banjir bandang akan terjadi. Lulu lantah. Ini akan mengganggu ekosistem. Akan mengganggu lingkungan hidup. Jadi saya pikir saat ini juga ketika saudara-saudara mau melayani saya, ketika juga saudara-saudara mau melayani saudara-saudaramu, orang yang lain juga oleh kasih, termasuk juga materi atau indikator di dalamnya adalah bagaimana kamu boleh berpengaruh untuk melestarikan lingkungan hidupmu. Air misalnya, air banyak bertaburan, terbuang tanpa diperbaiki kerannya. Listrik misalnya, ya ada satu aturan, matikan keran air setelah dipakai, ya. Ada aturan, matikan lampu setelah dipakai. Tapi kondisi sekarang ini tidak demikian. Matikan AC setelah dipakai, matikan kipas angin setelah dipakai. Itu semua adalah kemampuan kita untuk melestarikan lingkungan dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Tapi apa yang terjadi? Yang sering terjadi adalah kebalikannya. Maka kita sudah menggunakan kemerdekaan kita untuk hidup di dalam dosa. Jadi saya memahami dosa itu bukan hanya karena saya mencuri, kedapatan atau tidak kedapatan. Ya. Berdosa itu bukan persoalan mana lebih besar dosa orang yang mencuri paku 1 kilo dan mencuri kapas 1 kilo. Bukan hanya ini persoalannya. Dosa itu bukan hanya persoalan siapa yang minum di kedai tapi tidak bayar. Bukan hanya itu. Tapi dosa itu adalah perbuatan melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, maka termasuk juga kita harus menjaganya supaya dia awet, supaya dia bisa digunakan secara turun-temurun dan berkelanjutan. Jadi kita diajak melalui firman Tuhan hari ini untuk tetap berpikir ekologi. Jangan hanya berpikir secara diri kita sendiri tanpa peduli kepada lingkungan kita. Sampah-sampah yang bertebaran di sekitarmu itu kan sesuatu yang berbahaya. Nanti satu waktu akan mengajak anak-anak semuanya, saudara-saudara, ya, supaya mengumpulkan sampah, ya, botol-botol aqua, plastik-plastik dan sampah-sampah plastik itu. Satu plastik itu bisa sampai ratusan tahun tidak hancur. Kamu baca di internet, ya. Sedangkan styrofoam itu saja sampai puluhan tahun baru hancur. Ya. Sampah-sampah itu harusnya kita buang pada tempatnya. Mana yang bisa didaur ulang harus kita kumpulkan. Jadi saya nanti akan mengajak kita semua untuk satu hari mengumpulkan sampah, lalu kita akan antarkan itu ke bank sampah. Ya. Saya begitu tertarik ketika melihat orang-orang kumpul sampah, lalu sampah-sampah ini dikumpulkan, entah berapa kilo nanti sampah itu ditaruh ke satu tempat wisata di Jakarta, ya, pernah saya perhatikan itu di televisi, ya. Lalu orang yang kumpul sampah tadi dikasih karcis ini dikumpulkan, dia bebas naik kapal, apa itu kapal yang ada di danau buatan itu, ya. Jadi artinya apa? Sampah terkendali dengan baik. Karena perhatikan kalau pasang di Kota Belawan ya, waduh. Hari ini di depan gereja kita, di Jalan Tenggiri, di depan sekolah kita, di Jalan Stasiun itu bersih. Tapi nanti ketika pasang, ya,
Ketika pasang terjadi, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Sampah-sampah itu akan masuk ke dalam kota kita, dan ketika surut sampah-sampah itu akan tinggal. Jadi kesadaran kita terhadap lingkungan hidup juga perlu kita perhatikan dengan sama supaya dunia ini semakin lestari. Yang berikutnya adalah ketika kamu melayani seorang akan yang lain oleh kasih, ketika kamu bersifat proaktif, berinisiatif, itu juga bagian daripadanya. Kamu lakukan proaktif, apa yang kamu lihat, oh iya ya, oh ini nggak benar, aku perbaikin. Tidak harus dibayar dan tidak harus diperintah, karena ada inisiatif, ada itikat baik dari dalam dirimu untuk menjaga tatanan kehidupan supaya berhasil dengan baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang saya harapkan dari kita yang hadir di tempat ini sekarang adalah layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, karena engkau sudah dimerdekakan oleh Kristus. Biarlah hidupmu ini boleh menginspirasi. Walaupun mungkin tidak sesuatu yang wah, tetapi ada sesuatu yang boleh dilihat orang lain dari dalam dirimu, boleh menginspirasi mereka, sehingga mereka bisa melihat benar. Kehidupan yang seperti ini ditemukan daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Itu sudah menjadi satu kesaksian yang luar biasa yang boleh saudara-saudara kita semua lakukan terhadap kehidupan kita yang semakin hari semakin kering dengan nuansa kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Yesus memberkati hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah disampaikan, dan hamba-Mu hanya berharap kepada Roh Kudus yang Tuhan curahkan. Biarlah Roh Kudus itu juga boleh menjamah setiap hati, sehingga semua hati dan pikiran boleh diarahkan kepada Tuhan, karena kemerdekaan karena Kristus ini adalah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sungguh-sungguh kami miliki, dan kami sangat merindukan Tuhan, supaya ini menjadi bagian daripada kehidupan kami dari hari ke hari. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sering menyalahgunakan keadilan, sehingga keadilan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma, kami gunakan justru untuk menyakiti lingkungan kami, menyakiti diri kami, menyakiti semua orang. Namun hari ini, berikan kami satu kesempatan untuk merenungkan kembali, sehingga kami boleh bertobat, dan kami boleh merasakan kemerdekaan itu, memerdekakan kami, dan melakukan perbuatan kasih karena pertolongan Tuhan. Kami rindu Bapa, supaya kami Tuhan pakai menjadi alat-alat kasih-Mu, menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati engkau hari ini, menjadi alat damai sejahtera kemanapun engkau melangkah. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada liturgis kita. Terima kasih.